Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata putih. Malam hari ini saya sudah berada di sebuah gubuk dan ini misi saya secara tidak langsung ya di tempat ini tuh sangat banyak sekali. Namun memang bertahap ya. Oh iya teman-teman, saya mau menyampaikan permintaan maaf dari saya kepada kalian semua. Jadi kemarin saya itu dan Mas Sevi mengolah sendiri ya Mas Sevi ya, bubuk kopi atau biji kopi yang kita giling sendiri, kita sangrai sendiri. Namanya juga kita ini baru memulai ya Mas Evi ya. Benar. Jadi untuk pengolahan mungkin yang mendapatkan bubuk kopinya itu dari Prabu Angling Dharma itu mungkin kayak bau kosong ya. Kita minta maaf karena memang itu pertama kalinya kita mengsangrai sebuah kopi. Jadi baunya itu kayak sedikit lebih gosong. Ya, jadi kita mohon maaf, tapi mudah-mudahan sih ya khasiatnya itu sangat luar biasa. Meskipun saya berikan gratis, insya Allah ya luar biasa. Mungkin kedepannya kita akan selalu mencoba belajar untuk ngesangrai yang gimana kopinya itu matang, biji kopinya matang tapi tidak gosong. Atau kita sudah belajar ke petani kopi, namun yang namanya petani kopi ya pasti takut kesaingan ya, namanya dikira kita mau menyaingi bisnis mereka, jadi agak susah. Cuman kita belajar di YouTube ya cara ngesangrai, namun ada juga yang cara lebih praktis yaitu dengan oven. Kita sedang membeli oven namun belum datang, nanti kita akan uji coba yang digunakan oven daripada yang ngesangrai, karena kalau yang ngesangrai itu dalamnya belum ini tapi luarnya udah gosong itu. Kita minta maaf, mudah-mudahan kita bisa membuat kopi dari biji yang diberikan ahli Dharma itu dengan khas yang luar biasa, mungkin yang berbeda. Namun tetap kita akan berikan gratis ya, karena itu kita inginnya itu semua merasakan gitu teman-teman. Meskipun bungkusnya itu enggak besar-besar itu ya, palingan ya antara 100 gram sampai 150 gram gitu teman-teman. Mudah-mudahan sih bisa kalian manfaatkan ya teman-teman ya. Kita kasihkan gratis ya setiap kali ada yang melakukan pembelian. Namun untuk di Shopee mungkin belum siap ya. Mungkin siapnya itu bulan depan mulai tanggal 1 ataupun tanggal 55 bisa jadi buat sekaligus event kita untuk 55 promosi. Biasanya ada diskon di situ, bisa kita gunakan. Jadi teman-teman untuk hari ini saya nggak membawa sebuah gelang karena gara-gara kemarin itu gelangnya itu banyak sekali yang apa itu namanya yang menjadi hijau ya, gelangnya yang menjadi hijau, jadi yang disimpan oleh kita itu sebagian hijau ya, menghijau. Nah ini untuk gelangnya sementara pengiriman kita hentikan untuk beberapa hari. Kenapa? Karena untuk membuktikan bahwa gelang yang kita kirim itu takutnya itu menjadi hijau. Jadi nanti kalau ada yang berubah menjadi semi-semi kehijauan atau berubah warna, kita akan kembalikan uangnya atau mungkin kita kasih double gelangnya gitu. Karena otomatis semakin berubah, semakin khasiatnya akan berkurang. Berbeda dengan yang di awal yang masih ini. Cuman ya memang masih bisa dipakai selama kayak yang udah hijau sekalipun. Waktu itu saya bersama saya masih bisa dipakai ya Mas Evi ya. Masih bisa. Iya, masih bertahan sangat lama, sekitar 10 tahunan. Ini gara-gara ini jantur kemarin gelang kita jadi hijau, parah sekali. Entah yang di Mas Evi masih putih atau enggak saya belum tahu. Yang jelas yang di saya sama yang di Mas Taufik itu hijau.
sampai yang di rumah pun terbawa hijau. Ya mungkin karena efek yang gelang itu saya bawa ke rumah, jadinya ya agak semi-semi hijau gitu. Tapi yang paling parah yang dipegang kemarin, kayak racun yang di sini serap-serap kayak gitu loh. Ya namanya penyihir ya pasti banyak hal yang negatif ya. Oke teman-teman, kita mulai saja langsung di sebuah gubuk ini. Kenapa ini ada daun pisang? Jadi daun pisang ini tadinya itu buat menutupi seorang wanita ataupun jasad seorang wanita yang tanpa busana tergeletak di sini. Jadi warga yang menemukannya itu menggunakan daun pisang untuk menutupi jasadnya. Soalnya ya kasihan lah, jenazah auratnya terbuka, apalagi seorang wanita ya tergeletak di sini. Ya mungkin kita nggak tahu, bisa juga korban pelecehan ataupun apa. Namun paruh baya yang terjadi di sini. Astagfirullah. Saya mendengar suara kayak orang jatuh debuk kayak gitu loh. Sebelah sana loh. Astagfirullahaladzim, ngapain dia kesini? Kelihatan nggak? Kelihatan besar, itu. Iya, perasaan udah beres, sudah nggak diizinkan untuk kesini lagi. Nyi Cantur, Nyi Cantur. Ada apa lagi sih? Untung saya nggak bawa gelang ya teman-teman. Ini yang menyebabkan kita menghentikan pengiriman gelang yang memang untuk beberapa orang yang masih memesan. Sekitar ada 10 orang kayak yang kita pending. Karena takut sampai lokasi itu berubah. Jadi kita harus pantau dulu. Takutnya yang membeli gelang itu kecewa. Kecuali yang membeli gelang itu memang memesan yang sudah mulai ini, nggak apa-apa. Ini astagfirullahaladzim. Nih, kalau di sini kelihatan sekali. Tuh. Sama siapa lagi tuh? Mas Evi, yang satu kok kayak mirip menggunakan ini ya, kalung yang dibuat Om Janim ya. Iya itu besar. Kok kayak sama persis ya? Iya. Waduh, kita kesana Mas Evi. Nyi Cantur, aku minta maaf Nyi Cantur, bukan aku menolakmu di tempat ini, tapi dengan kedatanganmu akan merubah semua susunan tantanan yang ada di sini. Contohnya seperti gelangku, mungkin tidak hanya gelangku, mungkin efek-efek ramuan lain yang bisa menyerap ataupun melawan sihir itu akan berefek. Jadi kenapa engkau datang ke sini Nyi Cantur? Aku minta maaf. Pulanglah. Lagian aku juga ada misi tentang yang di sana. Aku tidak ingin mengganggumu. Namun ada satu hal yang membuatku datang ke sini. Aku datang ke sini bukan serta-merta karena keinginanku. Melainkan
memaksaku ingin berjumpa denganmu. Maksudnya? Suliwa. Siapa Suliwa? Saya tidak tahu Suliwa. Di sampingku yang aku bawa ini adalah Suliwa. Dia adalah tabib kebanggaan Malwapati. Oh, pantas. Salam, hormat saya. Mungkin saya memang tidak mengerti kamu. Saya tidak mengenal siapa Suliwa. Namun, karena kamu tabib, saya sangat senang bertemu denganmu. Apa yang bisa saya bantu hingga engkau menemui kami? Aku datang ke sini untuk berterima kasih kepada dirimu. Dan aku datang ke sini menyampaikan satu hal yang sangat membanggakan. Karena berkat bantuanmu yang diberikan kepada Patih Batik Madrim sangat berguna untuk kami. Aku telah berhasil mengekstrak tanaman-tanaman herbal yang sangat luar biasa tersebut. Makanya aku datang ke sini untuk membagikan hasil ekstrak yang kubuat. Kemurnian bahan yang kau berikan sangatlah berarti. Maksudnya gimana? Mohon maaf, Tabib Suliwa. Lihatlah yang ada di kantungku. Di kantungku ini sudah ada butiran-butiran kemurnian dari herbal yang kau berikan atau tumbuhan alami yang kau berikan yang tidak ada di kerajaan Malwapati. Dan aku memintamu, bantulah aku untuk membuat tanaman itu atau menumbuhkan tanaman itu di negeriku. Maafkan saya, Tabib Suliwa. Bukan bermaksud saya menolak, namun saya juga tidak tahu cara menanamnya. Itu adalah sebuah tumbuhan liar. Tumbuhan liar yang harus saya cari sendiri. Dan itu hanya bisa didapatkan dengan bijinya. Namun, saya sudah tidak bisa masuk ke dunia itu lagi. Karena ketika saya masuk ke sana, saya tidak mau membuka kenangan yang memang harus ditutupi. Sedangkan Mas Evi sendiri saja tidak mengingat. Dan dia tidak tahu bagaimana saya mendapatkan tanaman-tanaman itu. Karena ingatannya telah dihapuskan, kecuali saya. Saya tidak bisa masuk ke sana. Dan yang saya miliki masih ada namun tidak berbuah. Sayang sekali untuk mendapatkan itu. Sangat susah sekali di negeri kami. Jadi, pil yang saya buat tidak bisa sembarangan. Berkat bantuanmu saya bisa menciptakan pil kesembuhan itu. Jadi, kumohon bantuanmu. Datanglah, carilah biji itu. Agar aku bisa menanamnya di negeriku.
Dan aku akan menjamin seluruh keturunanmu tidak akan pernah merasakan sakit parah. Aku akan datang memberikan obat kepada seluruh keturunanmu. Baiklah, aku akan mencobanya. Aku akan mencobanya sebisaku. Tujuanku datang ke sini untuk memberitahumu hal itu. Namun, aku sudah mempersiapkan hadiah. Pil yang ada di kantungku ini untuk dirimu. Terimalah pil ini untuk dirimu, agar dirimu tidak pernah terkena sakit. Baiklah, akan aku terima. Kita dapat pil, ini rasanya kayak butiran-butiran. Aku terima ini, dan aku akan kembalikan butiran pil yang kau berikan kepadaku. Akan aku kembalikan dengan butiran biji tanaman yang aku sebut herbal di tempat ini kepadamu dengan sekantong segini. Aku tidak akan menerima barang tanpa harus memberi juga. Terima kasih. Supaya aku tidak datang ke sini dan merusak tatanan alam ini bersama Nyi Jantur. Ketika kamu mendapatkannya, datanglah ke negeri Marwapati. Aku akan menunggumu. Baiklah. Jadi, bagaimana? Yang terjadi ini, apakah bisa dihentikan penyebarannya? Nyi Janturlah yang menjadi masalah di negeri kami, negeriku ini. Karena dia penyihir yang sangat kuat, saya pun merasakannya. Tenang saja, aku tidak akan mengulangi ini lagi. Aku akan muncul di tempat di mana yang jauh dari benda-benda yang dapat merusak. Aku sudah menunggu untuk muncul di dekatmu. Namun aku dari tadi selalu tahu kalau dirimu berada di dekat benda-benda yang dapat menyerap sihir. Maaf Nyi Jantur. Bukan berarti aku bermaksud suuzon kepada dirimu. Namun aku minta maaf sekali Nyi Jantur. Kenapa gelang itu bereaksi dengan dirimu? Itu semua disebabkan ilmu sihir tidak selalu murni.
Ada yang didapatkan dengan kebaikan, ada yang didapatkan dengan keburukan. Yang aku miliki, sebagian didapatkan dengan kebaikan, sebagian didapatkan dengan keburukan. Namun, tergantung cara pemakaiannya, akan digunakan dalam bentuk kebaikan atau keburukan. Maaf Nyi Jantur, kenapa tidak engkau menyerap saja yang kebaikannya supaya tidak berdampak? Bagaimana caranya untuk melawan keburukan kalau kita tidak tahu bahwa itu buruk? Jadi kita harus mencobanya. Oh, maaf Nyi Jantur, saya paham maksud Anda. Bagaimana kita bisa membuktikan ibaratnya kalau itu racun tanpa kita tahu kalau bahwa itu racun. Jadi kita harus mencobanya itu racun apa, kayak gitu maksudnya kan. Jadi Nyi Jantur juga mempelajari ilmu-ilmu gelap dan juga ilmu-ilmu kebaikan. Namun gimana cara menanggapinya? Lalu Nyi Jantur cara menggunakan ilmu gelap itu untuk melawan ketika ada yang menyerang Malapati dengan ilmu gelap. Jadi Nyi Jantur tahu cara mengatasinya seperti itu. Aku paham. Langsung menghilang nih, memudar nih. Jadi ada energi lain yang terserap karena keberadaan Nyi Jantur. Pangeran, maaf, Tabib Seliwa. Kenapa Malapati bisa ada penyihir seperti itu? Apakah kedamaian atau untuk melawan penyihir? Tidak ada yang lain, seperti ulama atau kiai.